Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau buat tutorial singkat sebenarnya, yang dimana copy paste saja buat ngoding, ngoding Python untuk post estimation angle. Nah, jadi sesuai dengan tema kita kali ini, gue pakai helm sepeda, pakai baju sepeda, dan disponsori enggak sih. Jadi kalau bersepeda itu ini introduction aja dulu. Kalau bersepeda itu yang gue tahu dari teman-teman gue yang pro itu sudut angle kita, angle badan, position kita itu menentukan kenyamanan kita, gitu. Menghindari kelelahan, otot ketarik, baru efektivitas dari bersepeda itu jadi nggak gampang capek dan lain sebagainya lah. Nah, mereka teman-teman yang lebih mahir mungkin lebih paham lah ya. Tapi ini untuk pembelajaran aja dari segi IT-nya itu seperti apa. Oke, gue mau mengukur berapa sih sudut efektif, bukan sudut efektif ya, berapa sudut kita ketika bersepeda. Jadi gue buat programnya pakai Python dan library-nya MediaPipe. Jadi di tubuh kita ini, misalnya ini pergelangan, itu ada sudutnya. Ketika pakai handlebar, berapa sudutnya? Nah, masuk ke handlebar, kena ke siku kita. Kan siku kita ini berapa sudutnya? Nah, masuk lagi ke bahu kita. Bahu kita ini berapa sudutnya ketika terlalu jauh kah atau terlalu dekat? Gitu ya kan? Itu kan semua bisa dihitung. Sebenarnya ada programnya, tapi ini kita program project iseng lah. Nah, oke. Ini gue kecilin dulu. Sorry, gue baru pertama kali pakai OBS ini. Jadi caranya mungkin kayak gini ya. Ya. Nah, gue belajar Python ini banyak dari Nicholas Renaud. Dia ini bahasanya enak, walaupun bahasa Inggris. eh, Kalian harus belajar juga, ya kan? Nah, memberi arahannya apa namanya step by stepnya memang tertata rapi. Jadi enak banget lah untuk belajar Python ataupun bahasa pemrograman yang lain. Ya, gue belajar dari dia itu gue search di sini MediaPipe. Yap, yang gue ambil adalah tutorial yang pertama, yaitu post estimation. Di sini kelihatan gambarnya, dia tuh menghitung sudut sikunya ini berapa derajat. Ya kan, ini dia gunakan untuk menghitung berapa kali barbel itu diangkat. Kan. Bisa dihitung siku segini dan siku segini, ketika ditarik lagi dihitung satu, segini segini dihitung lagi dua, gitu kan. Pertama ini, baru yang kedua adalah ini advance hand post. Nah, di sini dia di tangan hand post itu ada fungsinya sendiri, bisa menghitung banyak sudut. Kalau yang tadi itu cuma satu sudut aja, yang di tutorialnya, yang di hand post dia 2 sampai 4 sudut. Jadi yang jari apa nih? Jari telunjuk, jari tengah, jari manis sama jari kelingking, empat-empatnya ditampilkan sudutnya. Itu ada fungsinya untuk ngelooping, untuk menampilkan sudutnya. Nah, dari dua itu gue gabungkan menjadi satu. Kita lihat tutorialnya dia dulu karena dia free memberikan code-nya. Gue buka mana ya? Nah, ini tadi udah gue jalanin ya kan. Jadi ini untuk yang hand post. Ini kalian baca sendiri lah ya. Jadi dia ngeloopingnya di sini nih untuk put text, dimana di sini ada teksnya nanti yaitu berupa sudutnya berapa. Draw finger angle fungsinya. Nah ini dia.
Oke, sudah jalan kan? Nah, mantap nggak tuh? Ini kelingking kemarin gue rubah. Jadi gue ngambil yang sudut di tengah sini. Bisa kelihatan? Tuh, jadi berapa derajat sudutnya. Ini tadi 90, 100, 90 berapa? Nah, begitu pun yang lain. Di fungsi ini, di apa namanya, code ini dia menampilkan kiri kanan. Jadi kiri kanan ada banyak sudutnya. Ini hand pose. Jadi bisa banyak nih. Kalau ini yang di tengah sini nih. Nah, agak susah kan belokinnya. Tapi kalau yang ini gue rubah kemarin. Tuh, ini 190. Nah, segini 90 derajat nih. Kira-kira lah. Yap. Nah, dari code ini gua ekstrak untuk for each-nya, bukan for each ya, for loop-nya, dan yang ini untuk pose-nya. Jadi dia kalau tutorial terakhir dia menghitung berapa jumlahnya curl. Curl itu apa itu? Bahasa Inggris lah ya. Bisa bahasa Inggris. Ini gua ambil aja untuk sudutnya aja, calculate angle. Di sini kan nggak ada perulangan karena dia cuma satu angle aja. Kalau kita tarik, gue restart dulu. Oke, mana ini? Restarting kernel. Apa gue harus jalankan ulang? Oke, ini gue jalankan ulang Jupyternya. Gue pakai Jupyter Notebook di sini. Media pipe push. Ini ya. Kita restart coba. Oke, sudah connected. Jalankan. Yap, ini dia. Kalau yang tadi cuma hand, kalau sekarang pose estimation. Dan dia hanya memberikan tutorial satu sudut saja. Yep. Nah, ini berapa derajat kan? Oke, 90 derajat berarti segini. Ini 90 derajat. Kira-kira tepat lah ya. Oke. Nah, dari yep. Dari dua tutorial ini, dari dua tutorial ini kita gabungkan. Jadi yang satu body pose estimation dan menghitung satu sudut, yang satu hand pose menghitungkan banyak sudut, ya kan? Nah, fungsi untuk ngeloopingnya di banyak sudut ini di jari hand pose kita taruh di body pose. Jadi berapa banyak sudut yang mau kita hitung, ya kan? Oke, ini langsung saja. Gua mana dia? Ini media pose, ini advanced pose, hand pose. Langsung aja, ini udah gue buatkan body pose angle di sana. Kalau dibuka, gue restart dulu kernelnya. Yap. Jadi yang pertama ya import dulu library-nya. Baru ini ada fungsinya impose media pipe-nya. Jadi buat yang pose saja. Nah, di sini fungsinya nih. Jadi ini untuk calculate angle, gue taruh kalau yang di apa namanya di hand pose dia pakai titik-titik, sama yang di angle apa namanya body pose juga pakai titik-titik.
Nah, kalau yang tutorial pertama adalah body pose estimation, dia cuma satu aja. Jadi menghitung shoulder, left shoulder, left elbow, dan left wrist. Ini gue mau menghitung banyak sudut di tubuh kita. Jadi ada beberapa titik gue buatkan. Jadi untuk satu sudut itu kita ngambil 3 titik. Kayak ini, yang paling atas itu ABC ini kan, shoulder, elbow, wrist, shoulder, elbow, wrist, itu untuk mengukur sudut yang ini. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut untuk bersepeda lah secara umumnya. Nah, dari semua titik ini gue masukin ke list. Gue masukin ke list yang selanjutnya untuk dikalkulate. Gue masukin ke join list di sini. Nah, untuk dikalkulate karena dia berulang-ulang untuk lagi menampilkan teks di sini. Selain untuk mengkalkulate daripada sudutnya itu, fungsi for-nya itu adalah untuk menampilkan banyak teks di sini. Jadi semuanya ada teksnya. Oke, ini untuk fungsinya apa gitu kalian bisa cari tahu sendiri lah. Gue juga nggak tahu soalnya. Ya, ini ya, gue jalankan ya. Yap. Nah, ini sama seperti tadi body pose estimation. Tapi ini gue menggunakan for-nya di hand pose tadi kan. Berarti ada 2 tutorial yang kita gunakan. Menghitung yang atas ini, jadi ini pergelangan tangan. Cuma ini kurang akurat ini kan, dia nggak mau bergerak. Mungkin harus begini kali ya. Tuh. Baru siku kita berapa derajat. Di sini bisa kelihatan nih. Tuh, ini 90 derajat. Baru ini bahu kita. Bahu terhadap badan kita ini. Nah, jadi kalau gue berdiri, ya kelihatan nih kan. Habis itu ada dari pinggul ke bawah, ke paha bawah. Itu berapa derajat. Jadi kalau kurang jauh sebenarnya sih. Nanti di akhir video ini gue pakai sepeda nanti kan. Gue nggak ada standnya sih, cuma ya nggak apa-apa lah. Gue pakai sepeda, nanti gue rekam di situ supaya menunjukkan semua ini sudutnya berapa. Nah, untuk ini bisa kelihatan dulu kan semuanya sampai ke bawah sebenarnya, cuma gue pakai celana pendek. Itu sampai ke bawah tuh. Lutut aja bisa kita calculate sudutnya berapa. Berarti bisa banyak nih. Nah, gue bukan kurang ya. Gue belum tahu pasti sudut efektif dari tubuh kita ini untuk bersepeda. Mungkin teman-teman yang ngelihat video ini untuk pesepeda yang pro gitu kan, yang memahami efektivitas dari angle bersepeda, mungkin bisa komen atau bisa berikan informasinya bahwa pergelangan tangan itu berapa derajat, siku itu berapa derajat, baru pinggul itu berapa derajat gitu kan. Balik lagi itu tergantung dari tinggi badan, tergantung dari geometri sepeda, jenis sepedanya apa. Teman-teman bisa ngasih info ke gua gitu. Next plan-nya adalah kalau gue udah tahu istilahnya berapa derajatnya gitu sudut efektifnya, itu bisa kita buat kalkulasinya nanti. Nah, jadi entah di kalkulasinya sini, ketika sudut itu menemukan sudut yang tepat gitu kan, sudut yang efektif itu berubah menjadi warna hijau. Nah, biasanya begitu. Ada gue pernah lihat di Instagram gitu kan. Jadi ketika segini dia hijau warnanya, ada sudutnya di sini. Itu berarti sudah efektif. Nah, jaraknya kira-kira 5 derajat gitu kan. Dari 40 ke 45 itu termasuk sudut yang efektif. Bagi tinggi ada variabelnya atau ya variabelnya tinggi badan segini, berat badan segini. Karena perut juga menentukan. Perutnya maju ke depan berarti ke pinggul ke bawah juga kan
pengaruh itunya, sudut efektifnya. Ya, perut gue juga maju ke depan, bos. Ya, oke. Mungkin sekian, nanti kode ini gua taruh juga di link description, dari gua taruh di GitHub gua, tinggal di download aja. Gua kasih kredit atau copyright-nya dari punya Nicholas Renote tadi. Oke guys, thank you very much. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan, kalau ada komen, kalau ada saran segala macem, silakan di komen aja. Salam dua pedal. Saya balik lagi ke dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.